Selamat siang sahabat SDN Benowo 1. Jumpa lagi pada acara podcast SDN Benowo 1. Pasti sahabat SDN Benowo 1 sudah menunggu ya. Hari ini kita akan ngobrol tentang apa sih? Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu ibu-ibu guru ya anak-anak ya. Ibu-ibu guru ini dari salah satu daerah yang makanan tradisionalnya adalah lontong kupang. Nah, sahabat SDN Benowo 1 pasti tahu lah dari daerah mana. Dari daerah mana? Ya, betul, dari Sidoarjo. Smart and fun. Sahabat SDN Benowo 1, sebelum ibu mulai hari ini, ibu yang di depannya Bu Ratna ini akan memperkenalkan diri dulu ya. Dengan ibu siapa ibu, mohon izin? Ibu Solihah. Ibu Solihah bisa perkenalan? Iya. Halo sahabat SDN Benowo 1, kenalkan, ini nama saya Solihah, saya Kepala Sekolah SDN Tambak Kali Sogo 2, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Ini itu aja Bu. Ya. Ibu? Oke. Halo, siswa SDN Benowo 1, perkenalkan nama saya Fidiatul Ilmiah, guru kelas 4 di SDN Tambak Kali Sogo 2, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Nah, terima kasih Ibu atas kedatangannya kemari. Ibu, kita berbincang santai aja ya Ibu ya. Kalau boleh tahu tujuannya Ibu datang ke SDN Benowo 1 Surabaya ini untuk apa Ibu? Oh begini, tujuan kami yang pertama untuk silaturahmi ya. Yang kedua ini kami kan tahu nggih, karena kepala sekolah SDN Benowo 1 ini kan juga teman saya, dan kebetulan beliau ini mempunyai prestasi di bidang adiwata mandiri. Nah, kami ini penasaran banget, kok bisa gitu loh, bisa mendapatkan adiwata mandiri. Sementara kami yang berada di kota Delta, yang otomatis ini kotanya subur nggih, kami belum bisa untuk mendapatkan ini. Nah, ini di sini kami mau ngasuh kawruh intinya gitu, mau untuk studi tiru apa yang mungkin bisa kami dapatkan di sini akan kami yang bisa kami tiru untuk di sekolah kami nantinya, seperti itu. Oh, alhamdulillah. Ibu, kita kan belum pernah ke sana ya. Sahabat-sahabat SDN Benowo 1 tentunya ingin tahu Bu, bagaimana keadaan di sekolah Ibu, yaitu SDN Tambak Kali Sogo 2. Mungkin Ibu bisa menceritakan gitu bagaimana keadaan di sana, siswanya, lingkungannya, seperti itu Ibu. Iya, terima kasih. Ini sedikit ya saya singgung ini untuk siswa-siswa biar tahu juga nanti bagaimana kondisi di SDN Tambak Kali Sogo 2. Sekolah kami ini adalah sama mungkin ya, perbatasan juga antara Kabupaten Pasuruan dengan Kabupaten Sidoarjo. Nah, di sekolah kami ini mayoritas peserta didiknya ini karena orang tuanya ini banyak yang bekerja di wilayah tambak dan masih banyak tambak nggih. Memang jumlah siswa kami pun hari ini masih 119 siswa. 119 iya, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya 119 siswa. Berarti sekitar 20-an ya Bu ya? Iya. 20-an Ini siswa tidak ya, kalau merata memang 20, tapi ini ada yang 15, ada yang 12, ada yang kelasnya besar itu 34 itu ada. Jadi segitu itu tidak merata gitu. Tapi kalau kita rata-rata ya sekitar segitu. Memang seperti itu. Tenaga pengajar kami juga ada hanya 6 orang. Memang kita ada di jumlah rombelnya sedikit seperti itu ya. Hanya 6 rombel. Dan untuk siswa-siswa kami ini mayoritas itu memang untuk minat belajarnya itu masih sangat kurang banget. Karena apa? Dukungan dari orang tua pun masih kurang. Iya, masih sangat kurang gitu. Andai kan ada anak yang nggak masuk, ini gurunya ini sampai obrak-obrak gitu nggak ya? Tapi anak-anak ini kadang orang tuanya tuh tenang-tenang saja, bahkan ada yang menutupi kadang seperti itu lah, seperti itu di tempat kami. Tapi sudah ada kayak sekarang itu kan WhatsApp grup gitu ya Bu ya, sudah ada juga ya Bu ya? Sudah ada, kami sudah ada. Awal pandemi itu ya kita membentuk WhatsApp group seperti itu. Tapi sebelumnya memang sudah ada paguyuban untuk kami. Cuma untuk kinerja paguyuban ini belum
maksimal. Kalau saya lihat di sini kan Pak Guyupannya sudah maksimal banget ya kerjanya seperti itu. Tapi kalau di tempat kami itu terkadang malah begini. Kadang untuk misalnya kita perlu banget ya untuk kita undang Pak Guyupannya, tapi malah nanti lah kok sing diundangi lo Pak Guyupan tok begitu, ada yang bilang seperti itu. Kami juga bingung mau tak undang semua saat rapat, kadang program kami juga dimentahkan seperti itu. Makanya ini kenapa saya kesini, saya juga pengen tahu bagaimana nanti teman-teman guru ini nanti bisa merangkul untuk wali murid ini. Seperti tadi ya saya masuk ke kelas-kelas ada pojok baca yang sangat menarik ya. Di tempat kami pojok bacanya ya hanya sekedar tempat buku gitu aja yang kita tata seperti itu. Tapi setelah saya kesini, astagfirullahaladzim, nggak kepikiran seperti itu juga saya seperti itu. Mungkin ini nanti yang bisa kami adopsi di sana. Kalau pojok baca memang waktu itu kita di SDN Benowo 1 mengadakan pada saat hari literasi pada saat itu. Juga ada lombanya. Kelas 1-2 itu bercerita, terus ada yang mendongeng, ada yang memakai bahasa Indonesia, juga ada yang memakai bahasa Jawa pada saat itu. Dan memang kalau misalkan gurunya saja mungkin terbatas nggih Bu nggih, jadi untuk menghias, tapi akhirnya kita juga meminta bantuan kepada wali murid, Bapak Kepala Sekolah pun melakukan sosialisasi per kelas supaya ini kan kelasnya juga rombelnya bergantian ya, jadi otomatis satu kelas itu ada 2 wali murid lah Pak Guyupan itu tadi sebagaimana supaya bisa bekerja sama dengan baik. Nah, alhamdulillah juga semoga nanti kerjasama ini nanti bisa menginspirasi lah Bu. Sangat menginspirasi. Setelah saya datang ke sini nanti, wah ini yang akan saya terapkan di sana ya. Mungkin untuk di awal-awal ini yang bisa kami terapkan di sana nanti seperti itu. Insya Allah nanti bisa Kalisogo bisa menyamai Benowo 1 ya. Amin. Untuk yang ingin saya tanyakan selanjutnya Ibu, ini kan Indonesia ini kan juga kena dampaknya pandemi ya. Jadi anak-anak ini kemarin tuh belajar daring hampir 2 tahun ya Bu ya. Setelah anak-anak kemarin masuk mulai Januari nggih Bu? Iya, Januari. Itu ada kendala apa Bu kalau untuk di SDN Tambak Kalisogo itu? Karakternya anak-anak bagaimana pada saat mulai masuk? Antusias atau kaget semuanya? Karena mungkin biasanya pada saat daring itu kan kalau tidak mandi ya mungkin nggak kelihatan gitu. Terus bisa sambil duduk ya bagaimana? Seenaknya ya belajar nih. Maka mungkin dari Bu Vidya bisa menjelaskan sedikit bagaimana kalau ini kan langsung gurunya nggih. Baik, terima kasih. Ketika anak-anak masuk itu mereka sangat antusias, namun untuk pembelajarannya kita seperti harus mengulang kembali. Tapi untuk semangat anak-anak tinggi karena mereka sudah kangen dengan sekolah. Jadi anak-anak itu mungkin di sekolah juga kan sambil ketemu temannya ya bermain. Kalau di rumah hanya dengan orang tuanya saja gitu. Bahkan waktu itu masih Januari, masih PTM terbatas, masih PTM terbatas, jadi separuh dia, separuh kita masuk, separuh daring kan seperti itu, bergantian kan ya. Itu kadang anak-anak itu juga kapan sih Bu kita bisa masuk, kadang dia sangat merindukan sekolah. Tapi begitu dia di sekolah, karena memang kalau waktu belajar daring itu kan memang kadang waktunya kan hanya sebentar ya, setelah itu anak-anak kadang dibantu orang tuanya kan seperti itu di rumah cepat selesai. Sementara di sekolah dia kan harus bekerja sendiri kan seperti itu. Bu kok nggak pulang-pulang loh, kan dia terbiasa belajarnya hanya sebentar. Nah ini kami siasati, ayo kita sedikit demi sedikit kita harus mulai dari awal nggih. Terus pulangnya jangan terlalu terbatas kan hanya jam 10 dia pulang. Setelah itu kita tingkatkan. Alhamdulillah sekarang dia sudah terbiasa untuk pulang seperti sebelum pasang seperti itu. Memang ya namanya anak-anak juga butuh adaptasi ya Bu ya. Jadinya biasanya di rumah mungkin cuma 1 jam Zoom atau apa, terus ini jadinya full gitu. Dia kan di rumah seneng main ya, setelah pelajaran dia langsung main kan seperti itu. Sementara kalau di sekolah setengah 10 istirahat, setelah itu dia harus kembali ke kelas. Kok nggak pulang-pulang sih? Itu awal seperti itu. Jadinya kami ambil kebijakan waktu itu ya sudah nanti jam 10 kita pulang. Nanti secara bertahap 1 bulan kita tingkatkan lagi. Alhamdulillah sekarang sudah normal kembali. Iya, sepertinya hal seperti itu juga hampir semua sekolahan ya Bu ya. Bagaimana lagi
ya memang untuk pelajarannya seperti menghilang dari aku, nggak tahu itu seperti kayak hilang gitu. Sebab seperti itu. Tapi memang kalau waktu pandemi itu hasil anak-anak itu kita kan tidak boleh, kita harus positif thinking ya. Bagus-bagus, tapi setelah masuk ternyata kemampuannya itu memang nggak sama waktu sebelum pandemi kan gitu. Kalau dia waktu itu sebelum pandemi dia menerima pembelajaran di sekolah, kan kita tahu langsung, wah anak ini mana yang mampu. Kalau saat kita daring kita nggak tahu, semuanya nilainya api-api kan. Ibu, alasan memilih kan SD di Surabaya ini juga banyak ya Bu ya. Alasan memilih SDN Benowo 1 Surabaya untuk Ibu kunjungi apa ya Bu? Ini yang pertama memang sebab gini, kami kenal dengan Bapak Kepala Sekolahnya. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah di SDN Benowo 1 ini teman saya kuliah dulu gitu. Satu kelas waktu itu memang. Dan alhamdulillah yang satu kelas ini ada beberapa teman kami yang sudah semuanya jadi kepala sekolah. Kami kan di WA group itu sering sharing kan ya. Ternyata oh ini seperti ini. Beliaunya juga sering posting di statusnya itu, wisata mandiri. Kok iso ya saya seperti itu alasan pertama. Dan yang kedua mungkin karena di sini sudah mendapat adiwiyata mandiri. Untuk mendapatkan adiwiyata mandiri kan tidak semudah. Artinya kita mendapatkan sesuatu kan gitu ya, perlu pengorbanan, juga perlu dari awal ini susah kerja sama tim kan seperti itu kan gitu. Nah ini yang menjadi mendorong saya untuk aku tak nang Benowo. Sebetulnya di Sidoarjo pun juga ada yang adiwiyata, tapi kenapa saya pilih yang di Surabaya? Karena ini lokasinya kita sama-sama perbatasan juga kan gitu. Kalau di situ bisa, kenapa saya tidak? Saya begitu. Saya coba tak gali ini. Saya pengen tahu betul. Saya pengen tahu ilmunya dari sana bagaimana. Kalau memang bisa saya terapkan di sekolah saya, insya Allah nanti saya terapkan seperti itu. Alhamdulillah. Pak Arti itu juga sering bilang ke Bapak Ibu guru wali murid, meskipun sekolah kita di pinggir, jangan sampai kalah dengan sekolah yang ada di tengah, kita harus tetap berprestasi seperti itu. Ibu ini nanti, Ibu tadi sudah berkeliling ya Bu ya, iya, sama Bu Guru ya. Tadi ada katanya hutan kota hutan sekolah, hutan sekolah ya, hutan kota ya, hutan sekolah. Kemudian ada rumah jamur ya Bu ya. Iya, rumah jamur. Ini juga ada yang untuk apa namanya tadi? Untuk pembuatan kompos. Oh iya, tata ya, sama hidroponiknya juga ada. Dan juga di situ taman toga tadi yang di sebelah sana. Saya begini, iki sekolahan iki kecil tapi kok setiap sudut ini sepertinya ini berfungsi banget seperti itu. Iya. Sementara di tempat kami, kalau panjenengan ke tempat kami untuk hari ini nggih, misalnya dengan ke sana waduh kosong belum gini, cuma ada taman di depan tempat kami gitu. Tapi ruangannya luas Bu. Maksudnya ruangannya banyak tapi di sana. Ya tidak, kami sesuai hanya dengan ada sesuai 8 ruangan. Ruang kepala sekolah, 6 kelas dan 1 ruang perpustakaan, ada musola juga yang tersendiri gitu. Tapi di dalam lingkungan sekolah. Cuma sekolah untuk musola kami kadang digunakan masyarakat juga. Ya itu. Ibu, harapannya Ibu setelah melakukan kunjungan ke SDN Benowo 1 Surabaya untuk SD Tambak Kalisogo 2 apa Ibu? Harapan saya nanti kalau misal setelah saya datang dari sini, apa yang saya pelajari di sini, apa yang teman-teman guru pelajari di sini bisa diterapkan. Kalau misalnya seperti sudut baca, kalau di tempat kami memang sudah ada sebetulnya, cuma masih bagus di sini. Ayolah kita perbaiki seperti itu. Dan misalnya lahan-lahan yang kosong di tempat kami banyak betulnya. Ayo kita manfaatkan seperti itu. Tentunya kami juga nanti akan bekerja sama juga dengan wali murid seperti jenengan ini juga kan, seperti dengan komite sekolah juga seperti itu. Nanti apa kan tadi teman-teman difotoi, nanti tak tayangkan di sana saat rapat wali murid. Ini loh hasil kunjungan saya, akan saya tunjukkan betul ini studi banding saya ke SDN Benowo. Sebab begini Bu, terus terang ya, saya juga begitu. Kalau kita nggak melakukan studi tiru atau studi banding seperti ini, ibaratkan kita itu ibarat katak dalam tempurung. Kita itu taunya sekolah kita ini paling api. Apalagi sekolah saya sudah sekolah penggerak kan ya, di tahap kedua, dan paling api menurut saya. Ternyata setelah saya datang ke sini, saya terbuka betul. Sekolahku loh guru ngopo-ngopo belas sebetulnya lah itu loh belum ada apa-apanya yang seperti itu. Lah ini nanti apa yang saya dapat di sini nanti insya Allah akan kami terapkan di sana.
semampu kami. Mulai dari monggo nanti biar panjenengan juga nantinya tahu berapa mungkin kalau dalam waktu dekat kan perubahan itu kan perlu waktu ya. Mungkin dalam waktu kapan bisa silakan ke sana. Biar tahu betul sing oleh teko ngono diterangno tak enggak lagi tuh nggih. Insya Allah teman-teman itu juga siap membantu Bu kalau memang Ibu juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait misalkan adiwiyata atau perpustakaan, karena semua kan sudah ada bagiannya masing-masing, jadi kami siap membantu mengawal Ibu. Semoga Ibu nanti SDN Tambak Kalisogo 2 ini bisa nanti maju ke adiwiyata tingkat kota. Amin, amin. Ini harapan kami, kamu terlalu muluk di tingkat kota dulu, kabupaten aja dulu, adiwiyata kabupaten gitu aja ya. Nanti nasional kemulun saya gitu. Tapi nanti ke depan harusnya seperti itu. Harus mandiri ya Bu ya. Harus bisa mandiri seperti di sini. Alhamdulillah, amin. Nggih. Ibu, terima kasih banyak atas kunjungannya ke SDN Benowo 1, sudah berkenan untuk mengisi podcast Student Voice SDN Benowo 1. Semoga lain waktu kami bisa berkunjung ke SDN Tambak Kalisogo 2. Nanti dikasih kupang atau apa? Oh, beres. Atau mungkin kerupuk gitu. Jangan khawatir nanti kerupuk kupang ya. Siap Ibu. Itu saja dari kami. Saya Bu Ratna mengucapkan terima kasih banyak Ibu sudah berkenan datang mengisi acara ini. Anak-anak sahabat SDN Benowo 1, hari ini kita sudah berbincang-bincang dengan Ibu Soliha dan Ibu siapa Bu? Bu Vidya dari SDN Tambak Kalisogo 2. Semoga hasil yang kita obrolkan nih ya hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Ketemu lagi di acara podcast selanjutnya. Sahabat SDN Benowo 1, terima kasih anak-anak sudah mengikuti podcast hari ini. Terima kasih dengan Ibu Soliha dan Ibu Vidya sudah mengisi podcast kita dari SDN Tambak Kalisogo 2. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat untuk semua. Kita bertemu di podcast selanjutnya ya anak-anak ya. Semangat and fun. Terima kasih Bu.